ketiga, jadi prinsip yang ketiga. Yang ketiga berbicara mengenai pertanggungan jawab. Tuhan itu suatu hari akan memanggil kita sebagai di dalam perumpamaan tadi, tuannya kembali dan kemudian dia akan panggil satu-satu, hai hamba-hambaku, kembali ke sini. Kadang-kadang kita lupa, oh hidup kita kan di dunia, apa yang kita dapatkan di dunia, uang kan nggak bisa Jen kan nggak bisa dibawa ke surga ya, bener kan? Makanya nggak perlu dihitung-hitung lagi. Jennya kan lah ya di sini aja, nggak bisa. Karena apa yang kita lakukan di bumi menentukan apa sebabnya nanti kita masuk neraka atau ke surga. Dan kalaupun kita naik nanti ke surga, masuk ke surga, dan Tuhan akan meminta pertanggungan jawab itu. Karena dikatakan di situ bahwa Ibrani 4 ayat 13, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan saudara. Mau kambing, domba, Anda apalagi dicari dulu sama Tuhan, ya kan? Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Suatu saat Tuhan akan panggil kita. Arif, apa yang telah kamu lakukan dengan keuangan yang aku berikan kepadamu? Oh Tuhan, ini saya mau ngaku bikin kamu. Saya beli gadget baru Tuhan, saya beli ini. Dan tapi pertanyaannya, tak imbang nggak keuangan kita? Saya juga mencoba membalaskan dan saya katakan sulit untuk kita mengatakan aku mengasihimu Tuhan, aku menyembah Engkau Tuhan, tapi kita tidak memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bohong. Kalau kita mau jujur ya, saya bisa tahu, kan Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan duit setiap bulannya, kita hitung lebih banyak kemana, dan kita kan tahu kalau lebih banyak ke Mall Taman Nagrek, berarti hati kita di Mall Taman Nagrek kan. Pengeluaran kita itu, uang saudara itu bisa maksudnya gini, saya bisa melihat kehidupan saudara dari balance sheet saudara kan, keuangan itu mau kemana, hati saudara di mana. Nah, kalau kita tahu bahwa suatu hari nanti kita ini diminta pertanggungan jawab pada Tuhan, mulai hari ini, waduh ini uang Tuhan, Tuhan kalau saya mau belajar ini boleh nggak, Tuhan cukupkan nggak ya, apakah ini bijaksana atau enggak ya, berkali-kali itu yang harus kita lakukan. Kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan suatu hari nanti, dan kita mendingan siap-siap. Kalau enggak, jawabannya ngaco, seperti Tuhan yang hamba yang satu tadi, oh Tuhan, Engkau kan bukan Tuhan yang baik. Ini paradigma yang salah. Bukan masalah Tuhan. Kenapa ya jawaban hamba yang ketiga ini? Tuhan kan jahat. Tuhan tidak menabur di tempatnya dan Tuhan menuai bukan milik Tuhan. Apabila talenta itu dari Tuhan, duit terserah lu mau ngapain, lu mau nabur di mana terserah. Bukan masalah itunya. Tuhan itu benar. Dari awal kita tahu talenta dari Tuhan kok. Kenapa waktu diminta pertanggungan jawab, hamba yang ketiga berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu jahat. Nah ini jangan sampai kita menjadi hamba yang ketiga. Paradigma kita terhadap Tuhan kita itu kadang-kadang juga demikian. Tuhan jahat, Tuhan gak berikan aku apa yang aku minta loh. Masalahnya apakah kita sudah setia dalam perkara kecil? Aku minta rumah, Tuhan gak kasih-kasih. Nah banyak yang berbilang, waduh mimpikan rumah, pasti dapat rumah. Nah, kalau cuma mimpi doang gak kerja, apa rumah itu mau dijatuhin dari langit? Ya kan? Gak bisa dong. Iman tanpa perbuatan mati. Kita mesti planning, gitu kan? Jadi kita sendiri harus memiliki paradigma bahwa Tuhan itu baik, Dia itu baik, bahwasanya Dia baik, mau apapun juga Dia baik, Dia sediakan buat saya, Dia baik. Ini paradigma kita harus benar, dan kita harus mengerti bahwa Tuhan itu setia pada kita. Ya, nah ada ciri-ciri, saya akan cepat, tapi kita masih ada beberapa hal, ya. Jadi orang yang hidup dalam kelimpahan, kalau diaman-amati, saya percaya ciri-ciri orang yang bahkan diberkati dalam keuangan, mereka punya ini semua. Yang pertama, mereka memberi kepada Allah terlebih dahulu. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang pertama dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, bukan cuma dengan nyanyianmu, dengan segenap tubuhmu, jiwamu, akal budimu, termasuk juga hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Orang yang tahu
bahwa uang yang Tuhan yang ada di dalam bank account kita adalah uang Tuhan. Kalau seandainya saya titip uang ke Ibu Nina misalnya, Bu Nina saya titip kapial misalnya, ya, saya titip sama Bu Nina. Kalau suatu saat saya bilang, Bu Nina maaf nih, saya mau kasih ke seseorang saudara saya yang namanya si A di gereja, bisa nggak ditransfer 1 juta ke account ini? Akankah Bu Nina mengatakan, nggak bisa Ari, nggak bisa dong, kan kamu jangan nitip ke aku 10 juta ya 10 juta dong. Apa Bu Nina akan melaksanakan perintah saya? Karena itu bisa 10 juta, udah cuma titip kok, karena saya nggak bisa pegang, saya takut kalau saya pegang boros kan. Saya titip, Kak Nina tolong 10 juta simpenin ya, please, karena Kak Nina adalah kakak rohani, ya oke, saya simpenin deh. Jadi pengeluaran juga ada pertanggungan jawab. Oke, saya bilang Kak Nina, saya mau minta 2,5 juta untuk ditransfer ke ini. Tentunya Kak Nina cuma melaksanakan. Karena apa? Karena Kak Nina hanyalah pengelola. Jadi kalau kita tahu bahwa uang yang kita terima itu berasal dari Tuhan, maka kita yang pertama muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kembalikan. Kita kembalikan perpuluhan itu udah pasti, gak usah bertanya-tanya lagi. Orang yang suka mempertanyakan perpuluhan terus lagi cari way out ya menurut saya. Apakah dari gross, apakah dari net, setelah dipotong dari belanja, dari ini. Lah mau nggak Tuhan juga kasih kamu net setelah dipotong oksigen, dipotong perlindungan malaikat, dua malaikat dari peninsula sampai situ, tasnya 1 malaikat cepet. Ya, sudah dipotong-potong sebetulnya aku kasih kamu 10 juta per bulan, tapi dengan oksigen yang kemarin terakhir tinggal 1.000 perak. Mau nggak? Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan bisa hitung-hitungan gitu loh, ya kan? Jadi perpuluhan itu sudah kita terima, yang kita tahu ini adalah uang kita terima. Nah kalau bisnis memang bukan berarti semua modal usaha kita sebelum ya habis. Kalau 100% 10 bulan habis gitu kan. Cuma maksudnya dari penghasilan itu apa yang menjadi bagian kita kan ada. Kita kan tahu uang yang menjadi hak kita tuh, tanda kutip hak loh ya. Hak yang Tuhan titipkan itu berapa. Nah kita berikan dulu sebelum dipotong belanja, sebelum berikan apa-apa. Percayakah saudara bahwa Tuhan itu menyediakan semuanya? Loh kalau dipotong 10%, loh saya nggak dipotong aja kurang. Bahkan saya perlu tambah 10%. Kenapa masih dikurangi 10% dulu? Udah nggak usah argumen, itu duitnya Tuhan. Dan justru sebetulnya kalau kita memuliakan Tuhan terlebih dahulu, apa kata Yesus? Syaratnya dulu. Maka saya katakan perjanjian. Ada perjanjian. Kalau perjanjian itu kedua belah pihak harus melakukan perjanjian, harus sama-sama menepati. Loh kalau kamu nggak memuliakan Tuhan dengan hartamu, bagaimana Tuhan bisa mengisi lumbung-lumbungmu sampai melimpah-limpah, berjanamu, peperanganmu akan meluas dengan air buah anggur, nggak bisa. Syaratnya yang pertama, muliakan Tuhan dulu dengan hartamu. Nah kemudian Tuhan akan buktikan. Maka dikatakan di Maleakhi ya, lihatlah Tuhan itu selalu menantang. Ya. Dalam apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit? Tuhan katakan kalau engkau memberikan persembahan perpuluhanmu, ya, maka lihatlah. Maka engkau boleh lihat bahwa aku akan mencurahkan semuanya kepadamu. Nah, yang kedua, ya, jadi yang pertama tadi memberi kepada Tuhan dulu. Yang kedua adalah rajin dan tekun dalam bekerja. Nah ini syaratnya kembali ya. Ini berkaitan semuanya. Ini berkaitan dengan janji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan kita dikatakan di situ di dalam Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ini saya katakan, saya berdoa cuma Indonesia pasti nggak ada. Tapi banyak anak Tuhan yang demikian, Tuhan kirim aku roti Tuhan, kirim aku roti Tuhan, kirim aku roti Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kau cukupkan Tuhan kebutuhan keluargamu. Tapi dari pagi, siang, malam berdoa saja duduk di situ. Apa ya pemikiran kita seringkali Tuhan itu dengan supranatural akan memberikan kepada kita orang ketuk pintu. Waduh, dikirim roti, wah mujizat. Saya katakan nggak begitu loh. Seringkali kita salah persepsi. Salahnya begini, saudara pengen melihat mujizat setiap hari atau hidup dengan kelimpahan. Pertanyaan saya gini deh,